Perkenalkan, nama saya Ahyar dari Tokiland Corporation. Saya akan bertugas sebagai MC dan memandu acara pada hari ini yang berjudul Seminar Investasi Branch BSD. Bicara tentang investasi, ada satu hal yang membedakan properti atau real estate berbeda dengan instrumen investasi lainnya, yaitu properti atau real estate merupakan instrumen investasi untuk jangka panjang. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, sebelum masuk ke acara inti, akan saya berikan kesempatan kepada rekan saya, Hombo, selaku Sales Manager Branch BSD, untuk memberikan sambutannya sebelum kita masuk ke acara inti. Hombo-san, yoroshiku onegaishimasu. Namaste everyone. My name is Hombo, and I'm a sales manager for Branch BSD. Firstly, thank you for your participation, and we would like to introduce our company briefly. Tokiland Corporation was established in 1953. And today, as you could see in our video, we have steadily built up a track record of success. Actually, until now, we have sold a total of 88,000 residences. Going forward, we will continue building houses and the condominiums that represent our state-first values. Going forward, we will continue building houses. In Indonesia, it's for sure the arrival of the Asian era, ASEAN, and first entered the Indonesian market in 1975. And then in 2015, we launched the apartment brand, Bulanz, that the company has developed in Japan. Many customers have already lived in this Branch BSD. And then today, we would like to show you the recommended asset formation method that utilizes for our many years of experience. We highly recommend you consider it. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Baik, terima kasih Hombo-san. Hombo-san, arigatou gozaimashita. Terima kasih atas sambutannya ya. Bapak, Ibu, dan investor, dan rekan-rekan yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Ahyar. Kita akan membahas tentang materi investasi Branch BSD. Namun pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Pak Dion. Selamat siang Pak Dion. Selamat siang, halo Pak Ahyar. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Sehat, puji Tuhan, baik, alhamdulillah. Ya, kedengeran ya suara saya. Baik, kedengeran, saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk membahas seminar materi investasi pada hari ini. Oh ya, Bapak Ibu investor dan rekan-rekannya juga akan mempunyai punya pertanyaan. Silakan diajukan melalui Q&A yang tersedia. Nanti akan kami jawab pertanyaannya di akhir acara. Dan bagi dua pertanyaan terbaik kami akan menyediakan hadiah yang menarik tentunya. Baik, mungkin untuk materi pertama Pak Dion ya. Pak Dion mungkin bisa membantu saya. Silakan Pak Dion. Baik, terima kasih Pak Ahyar. Selamat siang. Selamat datang Bapak Ibu investor di acara kita hari ini, Branch BSD as a Solution of Your Investment. Nah, jadi kalau kita bicara investasi ini memang sangat menarik ya. Tapi sebelum kita lebih jauh berbicara ini, Pak Ahyar, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, kata kunci daripada investasi itu adalah jangka panjang. Jadi kalau kita mau berinvestasi itu kita bicara jangka panjang, tidak bicara jangka pendek. Ya, nah setelah itu baru kita harus tahu dulu nih, kenapa kita harus berinvestasi, ya kan? Ngapain kita harus berinvestasi? Kita punya tujuan investasi itu yang pertama adalah tentunya dengan investasi kita akan memberikan keamanan kepada keuangan kita. Jadi dengan berinvestasi tentunya di kemudian hari nilai uang Bapak Ibu tentunya akan meningkat, ya kan? Dengan investasi tadi, baik itu instrumen investasi apapun, tentu di kemudian hari dia akan mendapatkan return dan juga capital gain. Nah, tujuan investasi yang kedua adalah untuk menyiapkan harta kekayaan Anda dan juga persiapan pensiun Bapak Ibu semua. Jadi, ambillah beberapa instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan keluarga. Tentunya dia akan memberikan
gain, menimbulkan return, menimbulkan hasil di kemudian hari. Yang terakhir adalah kenapa juga kita harus berinvestasi, tentunya kita bisa menyiapkan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang gitu ya, seperti misalkan kebutuhan pendidikan anak-anak Bapak Ibu, kemudian untuk rekreasi dan juga mungkin perjalanan ibadah. Nah, ini adalah tujuan-tujuan kenapa kita harus berinvestasi. Nah, berikutnya ini adalah instrumen atau tipe-tipe investasi yang tentunya Bapak Ibu sudah miliki ya. Nah, kita mulai dari yang sangat populer, tentunya dia ada di lokasi kuadran 1. Kuadran 1 ini memiliki resiko yang cukup tinggi dan juga memiliki return yang tinggi. Di kuadran 1 ini instrumen investment yang sangat populer itu ada di saham, ada di mata uang asing dan juga real estate. Nah, kemudian kita beralih ke kuadran ketiga, di mana pengembaliannya juga rendah, tetapi resikonya juga sangat rendah. Di situ ada tabungan, di situ ada deposito, dan juga ada obligasi. Kemudian di kuadran keempat, juga yang Bapak Ibu pasti sudah miliki, itu ada emas. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas hanya 2 instrumen investasi yang populer di sisi keuangan, ada deposito dan juga saham, dan kemudian berikutnya adalah real estate. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih Pak Ahyar nih, saya mau sampaikan gitu ya, terutama di masa pandemi seperti ini, real estate itu merupakan investasi yang sangat berbeda dari instrumen investasi lainnya. Bedanya apa? Bedanya adalah properti atau real estate itu adalah tempat berlindung di masa pandemik ini. Kita tentu tahu ya, di masa pandemik ini sampai hari ini pun kita juga tetap harus stay at home sebenarnya gitu kan ya. Betul, nah, ya. jadi properti ini betul. Benar-benar memiliki fungsi yang sangat luar biasa untuk perlindungan. Ya kan, beda dong Bapak Ibu misalkan memiliki emas, masa Bapak Ibu berlindung di emas, tidak mungkin. Jadi properti ini di kala pandemik ini menjadi sangat luar biasa dan merupakan investasi yang baik di masa pandemik ini. Oke, untuk selanjutnya nih. Pak Dion, jadi kita akan bahas 2 hal ya Pak ya, yang tentang deposito sama stok ini mungkin kali ya. Nanti kita akan bandingkan dengan real estate. Betul. Begitu Pak Dion ya. Betul. Jadi kita membahas yang sektor keuangannya Pak Ahyar, jadi yang cukup populer lah, yang banyak diminati dan dilakukan oleh masyarakat gitu. Oke. Untuk ini kita pengen ajak jalan-jalan nih Bapak Ibu nih, kita jalan-jalan ke 3 negara besar gitu ya, kita jalan-jalan ke Amerika, kita jalan-jalan ke Jepang dan ke China dan juga Indonesia untuk melihat bagaimana 2 instrumen investasi keuangan tadi. Yuk kita mulai Pak Ahyar ya, kita jalan-jalan ya. Silakan Pak. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari deposito ya. Deposito ini saya yakin semua masyarakat di Indonesia, Bapak Ibu yang hadir di sini memiliki deposito, tetapi deposito itu saya merimain lagi, mempunyai sifat dan karakter. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu mungkin ya. Jadi sifat dan karakter deposito ini adalah sesuai dengan perkembangan sebuah negara atau perkembangan perekonomian di sebuah negara. Jadi artinya semakin negara itu maju dan semakin negara itu berkembang, tentunya suku bunga deposito akan menurun. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam slide ini bisa dilihat Amerika selaku negara maju, Jepang selaku negara maju dan juga China, itu suku bunga deposito cenderung menurun dari tahun ke tahunnya. Nah, apalagi dengan Indonesia. Ya, Indonesia itu suku bunga deposito tergantung kepada BI rate. Nah, BI rate yang ada di Indonesia di tahun 2019 itu 5%, dan sekarang di tahun 2020 sampai dengan Juli itu 4%. Ya, berarti deposito ini adalah berupa investasi yang memang aman, tapi dia tidak merupakan jangka panjang. Dan juga dari nilai pengembaliannya juga sangat kecil karena makin lama negara ini semakin maju, semakin berkembang, tentunya akan semakin menurun tingkat suku bunganya. Gitu. Terima kasih Pak Dion. Ini menarik sekali Pak Dion ya. Jadi ini kita tidak bicara dari sektor Indonesia saja, tapi kita bandingkan dari negara lain, dari Amerika, dari Jepang, dan Cina ya. Kita lihat kecenderungannya seperti apa. Dan dalam hal ini kita tampilkan, ya Indonesia juga karena kedepannya akan maju ya, berarti cenderung menurun. Cenderung menurun gitu Pak ya. Kesimpulannya mungkin begitu ya Pak. Iya, baik. Oke, berikutnya adalah instrumen investasi dari sektor keuangan yang juga sangat populer yang diminati oleh masyarakat adalah saham. Mari kita lihat gimana dengan kondisi saham, Bapak Ibu. Oh, ini dibandingkan dengan 3 negara juga ini Pak ya? Ya, kita tetap masih jalan-jalan nih Pak Ahyar, di Amerika, di Jepang, sama di China nih, gitu ya. Masih. Oke. Nah,
bagaimana dengan saham? Dengan saham ini sebenarnya menurut saya lebih unik dan lebih agak sulit gitu ya. Nah, saya akan sampaikan dulu sifat dan karakter dari saham ini. Saham ini sifat dan karakternya itu adalah sangat-sangat sensitif terhadap market. Jadi kondisi saham itu sangat bergantung kepada situasi yang terjadi pada saat itu. Dia akan mengkoreksi nilai-nilai atau harga-harga saham pada saat sebuah peristiwa terjadi di sebuah negara atau di suatu waktu gitu ya. Sebagai contoh nih, di tahun 2008 ini hampir semua dunia mengalami krisis ekonomi global. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di dalam chart ini, baik Amerika, Jepang, China, dan Indonesia sahamnya terkoreksi. Nah, kemudian di Indonesia sendiri kita tahu di tahun 2014 sampai dengan 2015 terjadi pemilu dan terjadi perpindahan kepemimpinan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi, itu juga tentunya akan mengkoreksi saham. Ya, jadi saham ini benar-benar sangat-sangat sensitif dengan situasi market. Tapi memang kita juga harus mengakui Bapak Ibu, saham ini di suatu ketika, di suatu saat dia bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan return yang tinggi sekali, gitu. Ya, tapi di saat pandemik seperti ini, bagaimana dengan kondisi saham kita nggak tahu Bapak Ibu, apakah dia cenderung naik atau cenderung turun, gitu. Nah, jadi inilah kondisi saham dan sifat-sifat dari saham. Iya, memang kalau untuk investasi untuk saham ini Pak, memang perlu ilmu khusus ya Pak ya. Ilmu khusus artinya betul, perlu Pak. pengalaman juga di situ. Perlu ilmu, perlu pengalaman, tapi tetap ya Pak ya, tetap artinya di sini spekulasi atau spekulasinya cukup tinggi gitu. Faktor spekulasinya Betul. cukup tinggi. Jadi untuk investasi jangka panjang yang tadi Pak Dion sebutkan mungkin ya, ini mungkin nggak optimal ya Pak ya, nggak sesuai ya. Mungkin kalau untuk jangka pendek, ketika ingin menikmati return tertentu yang dalam jumlah besar ya, itu mungkin bisa. Cuma untuk jangka panjang mungkin kita tidak bisa untuk bergantung pada saham begitu Pak Dion. Betul. Ya Pak. Betul Pak, betul. Jadi Baik. kembali lagi kata kunci dari investasi ini kita harus pegang sama-sama, sepakati sama-sama adalah investasi itu adalah jangka panjang. Jadi kalau kita mau bicara jangka pendek, silakan Bapak Ibu bisa melakukan investasi di instrumen investasi keuangan seperti deposito dan saham ini. Baik Pak Dion. Baik. Oke, berikutnya kita akan pindah ke real estate nih. Nah, kita masih kita jalan-jalan di 3 negara maju ini. Nah, saya akan membahas dari perkembangan harga perumahan di ketiga negara maju ini. Nah, inilah membedakan antara Indonesia dengan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan China. Di ketiga negara maju tersebut itu perkembangan harga perumahan itu dahsyat ya. Ada yang bisa naik, ada juga yang tidak tumbuh atau dia minus di bawah 0. Nah, ini kan sangat fluktuatif dan sangat tidak baik ya bagi pertumbuhan harga dari sebuah perumahan gitu ya. Tapi uniknya di Indonesia, walaupun dia fluktuatif, tapi dia selalu tumbuh. Dia tidak pernah ada turun, tidak pernah di bawah 0 gitu ya. Nah, oleh karena itu banyak sekali investor-investor asing yang bergerak di bidang properti yang menginvestasikan uangnya di Indonesia. Salah satunya adalah Tokyo Land Indonesia. Perusahaan kita sendiri berinvestasi di Indonesia di properti karena memang mereka menyadari bahwa kondisi properti di Indonesia tetap stabil walaupun sedang dalam keadaan naik turun gitu. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat harga perumahan, bagaimana dengan harga tanah? Mari kita lihat perkembangan harga tanah. Harga tanah memang luar biasa di Indonesia. Nah, tapi untuk ini kita kembali dulu nih Pak Ahyar. Saya mau kembali dulu ke Indonesia. Jadi udah cukup nih jalan-jalannya, kita balik dulu ke Indonesia. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkembangan harga tanah yang berada di Jakarta dan juga Tangerang. Ya. Bapak Ibu bisa lihat, luar biasa sekali perkembangan harga tanah ini dari tahun 1983 ke tahun 1996 atau kurang lebih 13 tahun, itu kenaikan harga tanah bisa mencapai 12 kali bahkan sampai 15 kali. Nah, sebagai contoh itu ada di daerah BSD ya. Kita kerucutkan di daerah Tangerang maksud saya. Di daerah Tangerang, kalau Bapak Ibu lihat di tahun 83 harga tanah itu hanya 60.000 per meter persegi. Tetapi 13 tahun ke depan, itu kenaikannya bisa mencapai 20 bahkan sampai 108% menjadi 750.000 per meter persegi. Sangat-sangat signifikan, luar biasa signifikannya. Nah, kemudian bagaimana perkembangan tanah dari tahun 96 sampai dengan sekarang atau di tahun 2019? Dalam kurun waktu 23 tahun, harga tanah di Indonesia sangat signifikan kenaikannya. Dari 4,8 sampai dengan 22 kali kenaikannya.
Jadi luar biasa. Jadi kalau di area Tangerang di tahun 96, Bapak Ibu mungkin mengenal daerah Tangerang, BSD dan sekitarnya, harga tanah cuma 750.000 meter persegi. Dan sekarang sudah mencapai 10 juta sampai 20 juta per meter persegi. Sangat luar biasa, sangat signifikan perkembangan tanah di area di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Tangerang. Ya. Terus kemudian kita sudah lihat harga rumah, kita sudah lihat harga perkembangan tanah. Bagaimana dengan perkembangan harga apartemen? Ya, di sini kita juga tidak bisa pungkirin, kita sama-sama mengetahui, Bapak Ibu, kita sama-sama merasakan saat ini kondisi apartemen sedang mengalami stagnasi. Jadi perkembangan harganya tidak signifikan dibanding dengan tanah ataupun dengan perumahan. Tetapi dalam hal ini tentunya kondisi ini tidak akan terus-menerus seperti ini ya, gitu ya. Ya tentunya peminat apartemen tetap ada, walaupun kondisi sedang dalam keadaan stagnasi. Nah, apartemen-apartemen apa aja yang masih diminati? Tentunya apartemen-apartemen yang memiliki fasilitas yang lengkap dan juga lokasi yang sangat-sangat strategis seperti Branch BSD. Nah, di sini kita lihat ya, area BSD di tahun 2013, walaupun mengalami stagnasi, tetap harga apartemen di area BSD ini mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan antara 1 sampai 1,4 kali. Jadi di tahun 2013 harga per meter apartemen di BSD 16 juta, 3 tahun ke depan di tahun 2016 menjadi 18 juta. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan 2020 atau sekitar 5 tahun ke depan, itu tetap mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Jadi tetap ada kenaikan 1 sampai 1,3 kali atau sekitar 25 atau 32%. Jadi yang di tahun 2016 harga per meter apartemen rata-rata di BSD itu 18 juta, saat ini sudah menjadi 23 juta. Jadi walaupun kondisi apartemen ini sedang stagnasi, Pak Ahyar, tetap Ya. kenaikan harganya tetap Tetap ada, ada gitu, Pak, walaupun ya? tidak Tetap ada, signifikan. ya. Dan kebutuhannya Betul, Pak. juga tetap ada, Pak. Ya, ya. Itu memang menarik ya, Pak, ya, membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Ketika negara lain mungkin, contoh katakanlah Jepang ya, setiap tahun mungkin harga tanah dikoreksi dan sebagainya. Di daerah-daerah tertentu dia bisa turun gitu. Tapi di Indonesia ini itu tidak berlaku ya, Pak, ya? Itu Tidak pernah, tetap Pak. terus naik gitu. Tidak Nggak pernah. ada yang namanya tanah, saya juga nggak tahu kenapa, tapi memang udah dari sananya begitu, Pak, ya? Tanah itu Betul, nggak Pak. pernah turun. Tanah itu Ya, nggak pernah turun ya, Pak, ya? betul. Dari zaman orang Menarik tua gitu. saya, Pak, dan zaman saya masih kecil, saya belum pernah dengar Iya. ada tanah, ada perumahan, harganya orang jual turun gitu loh, Pak. Gitu. Nah, ini memang Indonesia Baik. sangat unik, Pak, dibanding negara-negara Iya. lain gitu ya. Iya, artinya tadi Oke. betul ya yang Pak Dion sebutkan, artinya market akan selalu ada, artinya orang akan selalu ini ya, akan selalu ingin untuk tinggal, ingin punya properti gitu ya Pak ya. Iya, selalu ada, Pak. Jadi apalagi sekarang ini kan di era sekarang walaupun kondisi apartemen sedang stagnasi, banyak beberapa kemungkinan ya, Pak ya. Jadi misalkan Ya, nih golongan-golongan milenial yang mungkin baru kembali dari luar negeri, mereka di luar negeri sekolah biasa di apartemen, ya, tentunya pada saat ya, kembali ke Indonesia mereka lebih familiar atau lebih enjoy tinggal di apartemen daripada di landed ya. house seperti itu gitu kan. Bahkan Baik, juga ada beberapa investor landed house gitu yang sudah memiliki banyak landed house. Tentunya biasanya IPL-nya tentunya nanti kalau diakumulasi tentunya akan lebih besar daripada kalau membayar IPL atau service charge department. Dan juga iya, dari beberapa customer yang saya temui baik, itu ada yang bilang begini, Pak, khususnya di usia yang middle up nih ya, Pak ya. Usia-usia baik, yang ya, usia-usia yang tua di mana biasanya si orang tua ini anak-anaknya sudah pada menikah, sudah tidak baik, serumah lagi, mereka baik, tentunya akan lebih secure, Pak, kalau dia tinggal di apartemen. Jadi apapun baik, kondisinya, walaupun apartemen dalam keadaan stagnasi, apartemen tetap masih memiliki peminat yang cukup baik, Pak. baik, Gitu. cukup Ya, cukup jelas Pak Dion, terima kasih Pak Dion. baik. Oke, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kondisi atau iklim investasi di Indonesia dan juga mungkin berkaitan dengan sedikit perekonomian, gitu kan ya. Ya, kita ketahui ya saat ini Bapak Ibu, apalagi di kondisi pandemik saat ini, memang di Indonesia ini sedang dalam kondisi yang boleh dibilang terpuruk atau berada di bawah, gitu kan ya. Tapi kondisi keterpurukan ini juga tidak akan berlangsung terus-menerus atau tidak akan berlanjut terus-menerus. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai 4 sumber atau 4 hal yang bisa merubah situasi keterpurukan itu pelan-pelan menjadi lebih baik. Mari kita lihat satu persatu apa aja yang menjadi kekuatan dari bangsa Indonesia atau kekuatan dari Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia saat ini memiliki populasi atau era milenial 30% dari total kepadatan penduduk atau populasi yang ada di Indonesia. Jadi ini luar biasa, era milenial ini adalah
golongan usia produktif yang mana mereka usianya muda, tetap bisa mencari uang, tetap ada kebutuhan akan properti dan sebagainya. Nah, yang kedua, yang menjadi salah satu kekuatan Indonesia akan menjadi lebih baik untuk segala hal gitu kan ya. Yang pertama adalah Indonesia menjadi negara tujuan investasinya meningkat nih rankingnya. Dari 91 sekarang meningkat menjadi 73. Berarti kan ini membaik ya. Berarti artinya negara-negara asing tetap masih melihat Indonesia sebagai tempat yang baik atau negara yang baik untuk berinvestasi. Nah, kemudian barometer yang ketiga yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia di tahun 2019 dari hasil data World Bank itu pendapatan per kapita Indonesia sudah sejajar loh Bapak Ibu dengan China, Malaysia dan Thailand. Artinya ini juga indikator yang sangat baik. Nah, yang terakhir ini yang sudah sama-sama kita rasakan adalah kekuatan dari perekonomian atau Indonesia adalah pembangunan infrastruktur di mana-mana. Nah, saat ini mungkin termasuk Pak Ahyar juga sudah menikmati adanya MRT. Terus kemudian LRT sebentar lagi akan dioperasikan. Kemudian komuter lain, jaringan operasionalnya juga sekarang sudah diperluas. Bahkan sekarang di seluruh Jabodetabek kita bisa menggunakan komuter lain. Nah, terus kemudian yang lebih sering lagi nih yang sangat menjadi trending, misalkan di masa-masa mudik. Sekarang kita ke Jawa itu kita bisa menggunakan tol Jawa. Jadi dari Jakarta sampai dengan Surabaya, di Jakarta Timur kita bisa menggunakan tol. Nah, indikator infrastruktur inilah yang bisa salah satunya yang melandakan bahwa Indonesia tetap kondisinya dalam keadaan bergerak. Bahkan kemarin saya sudah melihat di televisi ya Pak Ahyar ya, kalau tidak salah Senin besok itu sudah ada pengalihan lalu lintas untuk pekerjaan MRT tahap 2 yang dari Tamrin sampai dengan ke Kota Tua. Iya. Ya. Di saat sekarang loh Pak. Ya. Jadi ini indikator bahwa Indonesia tetap safe, tetap aman Pak. Gitu. Iya. Iya, memang Pak Dion ya, kita berinvestasi di Indonesia, mungkin salah satunya perusahaan kita juga ya, tadi sudah disebutkan juga Pak Dion, Tokiland Indonesia, berinvestasi di Indonesia mungkin ya tentunya ya karena keyakinan itu ya Pak ya, karena keyakinan, meskipun kita tidak pungkiri bahwa sekarang market sedang slow, apalagi apartemen. Namun itu tidak jadi alasan gitu. Artinya kita kan di sini berpikir untuk jangka panjang, artinya bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, tapi kita bicara tentang 10 tahun, 20 tahun ke depannya Indonesia ya. Artinya meskipun itu perlahan ya, tapi kan itu namanya berkembang itu akan selalu berkembang gitu Pak Dion ya. Iya, betul sekali Pak Ayan. Jadi kata kuncinya kembali lagi nih, saya ngulang-ulang lagi nih, kata kuncinya adalah investasi jangka panjang. Jadi jangan dilihat jangka pendek. Kalau jangka pendek nanti return-nya nggak dapat Pak, gain-nya juga nggak dapat. Kita bicara jangka panjang Pak. Gitu. Baik Pak Dion. Oke. Berikutnya yang erat hubungannya juga dengan kondisi kita ngomongin jangka panjang itu atau market yang nanti akan mensupport investasi kita semua ini adalah tidak lepas dari populasi. Nah, populasi tadi saya sudah singgung bahwa Indonesia memiliki 30% era milenial atau usia produktif. Nah, kita coba lihat di tahun 2020 itu ada 31% usia produktif atau milenial. Kita skip 20 tahun ke depan. Kita lihat di tahun 2040 dari data survei seperti apa. Ternyata era milenial ini atau era usia produktif ini tetap berada di posisi 29%. Artinya kurang lebih tidak jauh bergerak dari tahun sekarang. Nah, kemudian kita coba langsung melompat ke China. Di China saat ini populasi usia produktif atau era milenial itu hanya 21%. Nah, kemudian kita skip lagi, kita loncat lagi di 20 tahun ke depan, era milenial atau golongan usia produktif ini sangat menurun. Menjadi 19%. Artinya di China, di tahun 2040 kurang lebih akan lebih banyak orang-orang yang sudah berusia tua. Artinya di situ produktivitasnya sudah menurun. Nah, jadi kembali lagi, saya mengulang kembali, kalau kita berbicara jangka panjang atau investasi dengan jangka panjang, Indonesia masih memiliki market yang cukup bagus, cukup baik. Iya Pak ya, di tahun 2040 ya, ketika negara lain Cina atau Jepang ya, populasinya sudah menua, kita masih punya 29%. Artinya tahun 2040 atau jangka panjang kita masih punya milenial apa ya, masih ada bisnis di sana, masih ada transaksi, masih ada bisnis, masih ada transaksi, kebutuhan akan properti, betul. Jadi secara perekonomian sih kita yakin kita Indonesia masih kuat Pak fundamentalnya sih. Ya. Baik. Oke. Nah, ini melanjuti dengan populasi tadi. Ini adalah diagram survei yang menyatakan tingkat populasi di ketiga negara, Jepang, China, dan Indonesia. Nah,
kita lihat yang hijau dulu nih Bapak Ibu untuk Jepang. Jadi Jepang itu sudah mengalami tingkat populasi tertinggi itu di tahun 2010 Bapak Ibu. Udah Jadi lewat sudah ini Pak lewat. ya. Udah Iya, lewat. sudah lewat Pak, sudah lewat. Dan dari grafik yang ada itu makin tahun cenderung menurun Pak. Jadi memang seperti kita ketahui, memang populasi di Jepang itu sekarang kan lama-lama menurun ya Pak ya. Lama-lama menurun. Jadi jumlah populasi itu sangat berkurang gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan China? China memang China adalah negara dengan penduduk atau populasi terbesar, tetapi dia akan mengalami tingkat kepadatan tertinggi itu ada di tahun 2030 Bapak Ibu. Nah, setelah itu dari survei ini juga lama-lama cenderung akan menurun. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu sesuai dengan survei, Indonesia akan mengalami tingkat populasi tertinggi ada di tahun 2065. Berarti kalau kita bicara sekarang, kita masih bicara 45 tahun ke depan. Berarti untuk kita bicara jangka panjang, Indonesia masih sangat aman kalau kita lihat dari sisi populasi. Oke. Berikutnya juga ini saya akan sampaikan juga info-info dari media-media yang berkaitan dengan iklim investasi dan juga perekonomian di Indonesia. Nah, ini ada dari Antara ada satu artikel menyatakan bahwa iklim di investasi Indonesia akan stabil di 2020 walaupun ada pandemik, dan juga kemudian untuk menggenjot investasi pemerintah juga mengobrol insentif pajak sehingga iklim investasi di Indonesia jadi lebih leluasa. Dan juga yang terakhir tadi kita sampaikan adalah infrastruktur di Indonesia ini sekarang sedang gencar-gencarnya, sedang luar biasa, sehingga ini bisa meningkatkan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dion. Pak Dion tadi saya sudah diajak Pak Dion untuk melihat saya review ya. Saya sudah diajarin tentang saham tadi ya, tentang saham, tentang deposito. Tadi Bapak juga udah membandingkan negara lain. Bapak juga sampaikan berita-berita bagus, berita-berita optimis nih dari Indonesia begitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, kenapa tadi Bapak udah sebutkan properti untuk jangka panjang. Mungkin Bapak bisa beli penjelasan lagi kenapa harus properti ini. Oke, baik Pak. Kita lihat slide berikutnya. Oke. Ya, sebelum saya mulai, kembali lagi nih. Saya kembali di sekarang ini adalah masa pandemi. Jadi properti itu adalah tempat yang paling aman untuk berlindung bagi Bapak Ibu dan keluarga. Nah, kenapa Bapak Ibu harus memiliki ataupun berinvestasi properti? Karena dengan memiliki properti, Bapak Ibu pasti akan memiliki income. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki properti, Pak Ahyar memiliki properti, propertinya disewakan, tentunya dapat uang sewa ya, dapat income kan? Nah, kemudian kalau Bapak Ibu misalkan memiliki atau berinvestasi memiliki beberapa properti, kemudian di tahun tertentu salah satu properti Bapak Ibu itu dijual, tentunya akan mendapatkan gain kan, mendapatkan capital gain kan. Nah, itu kan berarti ada nilai investasi yang meningkat. Jadi kalau 2020 Bapak beli harga 1 miliar, mungkin di 2030 harganya menjadi 2 miliar. Berarti itu ada gain di sana. Nah, kemudian kenapa harus memiliki properti? Karena properti memiliki nilai tambah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya apartemennya itu didesain sebagus mungkin, sekeren mungkin, tentunya itu akan meningkatkan nilai tambahnya. Dan juga yang keempat nih yang terpenting adalah high leverage investment. Jadi dia membeli properti itu bisa dilakukan dengan bank. Nah, itu hanya dengan down payment 20%, Bapak Ibu sudah bisa memiliki properti yang kemudian remaining atau sisa 80%-nya itu bisa dicicil ke bank. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, kenapa harus memiliki properti? Karena properti bisa menjadi jembatan terhadap inflasi. Jadi ya tentunya kalau Bapak Ibu memiliki properti, disewakan, nilai sewanya tadi atau pengembaliannya tentu akan di atas inflasi Bapak Ibu. Apalagi di Indonesia, kita nggak pernah lihat ada return daripada properti itu di bawahnya inflasi. Saya nggak pernah lihat tuh kayak gitu. Terus kemudian berikutnya properti bisa menjadikan jaminan yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai beberapa properti, terus ternyata di kemudian hari ada satu kebutuhan keuangan, terus kemudian diagunkan ke bank, properti menjadi kolateral atau jaminan yang sangat baik. Berikutnya, kenapa harus properti? Karena dengan properti, Bapak Ibu bisa mengontrol diri sendiri. Artinya contoh nih, misalkan Bapak Ibu memiliki landed house, terus kemudian landed house, apalagi di Indonesia kan seperti rumah tumbuh ya. Jadi, sekarang saya ada rezeki lebih nih, saya mau bangun lantai ke belakang. Saya mau tambah kamar buat anak saya, karena mungkin anak saya atau anak Bapak Ibu bertambah. Nah, itu kontrol itu bisa dilakukan dari kita, Pak. Gitu. Jadi bukan dari orang lain yang mengontrolnya seperti itu. Dan yang terakhir,
adalah tentunya dengan memiliki properti merupakan kebanggaan bagi si pemiliknya. Contohnya misalkan, oh saya tinggal di apartemen ini, atau kalau zaman dulu nih Pak, zaman dulu nih waktu properti belum apartemen atau properti lain masih ini, tentunya kita bisa tahu nih kalau misalkan, oh Bapak rumahnya di mana? Di Menteng. Waduh, kalau udah di Menteng itu berarti status sosialnya itu udah ketahuan seperti apa gitu. Jadi dengan properti ini kita punya kebanggaan nih Pak Ahyar gitu. Oke. Nah, berikutnya, karena tema hari ini adalah kita membahas mengenai BSD sebagai salah satu solusi dari investasi Anda, tentunya kita harus mengetahui nih area BSD lebih dalam. Nah, untuk mengetahui area BSD lebih dalam, saya akan serahkan kepada rekan saya, Pak Randy, yang memang Pak Randy ini sangat-sangat menguasai area BSD. Nah, Pak Randy, silakan waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih Pak Dion. Selamat pembahasan yang sangat menarik dan luar biasa dari Pak Dion. Nah, saya akan bawa Bapak Ibu sekalian sedikit mengenai info dari BSD City dan tentunya produk dari kami branch BSD. Nah, BSD City itu merupakan kawasan suburban yang sedang berkembang sangat pesat. Untuk Anda yang mau mulai berinvestasi di BSD, nggak perlu ragu lagi nih. Apalagi yang masih ragu atau bingung memilih untuk investasi di Jakarta atau BSD, sebagai informasi, angka populasi di Jakarta saat ini itu kurang lebih sekitar 14.464 orang per square kilometer. Dan dibandingkan dengan BSD, hanya 6.059 orang per square kilometer. Perbandingannya cukup signifikan ya bedanya. Nah, jadi BSD City ini terdiri dari 3 phase. Dan branch BSD sendiri itu terletak di jantung kota BSD City. Tepatnya itu di Central Business District BSD. Nah, tentunya akses dari dan ke branch BSD itu sangat dekat dengan komuter lain, tol Jor 2, dan future tol Serpong Balaraja. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian lihat perkembangan atau perbandingan itu yang bisa dilihat antara bulan November tahun 2004 sampai dengan Desember 2019, dalam kurun waktu kurang lebih hanya 15 tahun aja nih, perkembangan di wilayah BSD City itu sangat signifikan perkembangannya. Terutama Bapak Ibu bisa lihat sekalian itu dari map yang terlihat di branch BSD, lokasinya di bulan November 2004 itu masih hijau ya, belum ada perkembangan sama sekali. Dan pada saat di Desember 2019, pembangunan itu sangat cepat dan luar biasa perbedaannya ya. Jadi kalau ini dalam waktu kurun 15 tahun ya Pak ya? Dalam kurun waktu hanya 15 tahun aja Pak Ahyar. 2019 sampai dikurang 2004 kan 15 tahun ya. 2004, dalam jangka 15 tahun ini udah ada berkembang seperti ini ya. Begitu sangat ya Pak. Cepat ya Pak ya. Tadi kan Pak Yon bilang tahun 2040 kita masih terus berkembang nih sampai tahun 2040 jangka panjang. Saya nggak bisa kebayang nanti ke depannya itu akan lebih berkembang lagi tentunya Pak Randy ya. Benar Pak. Ya gimana nanti ke depannya 10 atau 15 tahun ke depan dan bahkan sampai 2040 ke depan, dan itu kita juga nggak bisa bayangin ya Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya saya mau kasih info mengenai perkembangan pembangunan akses tolnya nih. Nah, Serpong area itu pada bulan Maret 2004 itu hanya ada 1 Jor 2 aksesnya ya. Jadi pada saat bulan Mei 2019 tersambungnya tol baru. Itu dari Kunciran Serpong ke Jor 2. Dan aksesnya yang terbaru nih, yang kita tunggu-tunggu nih, akses future tol terbaru dari Serpong Balaraja. Nah, itu aksesnya, interchange-nya persis di belakang lokasinya branch BSD, yang letaknya hanya sekitar 2 menit atau jaraknya 500 meter aja. Nah, berikutnya saya mau ajak kasih lihat future plan interchange dari lokasi di BSD. Nah, lokasi yang ada di Bapak Ibu bisa lihat sekalian, itu lokasi branch BSD dengan interchange yang akan dibangun future toll-nya ini hanya jaraknya 500 meter atau 2 menit aja. Jadi itu mempermudah akses untuk penghuninya, mau misalnya ke bandara atau ke Jakarta, itu aksesnya mudah banget. Itu 2 menit ya Pak ya? Dari pintu hanya tol 2 menit aja Pak. Hanya 2 menit ya Pak ya? Iya, dengan kendaraan hanya 2 menit aja Pak. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya otomatis untuk penghuni ini harus ditunjang dengan banyak fasilitas tentunya. Kemudian apa sih fasilitas yang ada di branch BSD dan di sekitarnya? Yaitu ada commercial facility. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk yang tinggal atau misalnya Bapak Ibu sekalian dengan keluarga yang ingin tinggal di branch BSD,
banyak sekali fasilitas komersial yang menunjang kebutuhan Anda, yaitu tempat ibadah, tempat untuk olahraga, fasilitas kesehatan, hotel, dan tentunya tempat berbelanja. Nah, selanjutnya nggak cuma itu aja nih fasilitas yang ada di lokasi surrounding BSD, branch BSD tentunya. Di samping itu ada sekolah internasional dan universitas. Dan di samping itu ada office building juga. Nah, tentunya yang akan ditunggu-tunggu ke depan itu yang sedang proses masuk ke daerah BSD City ini perusahaan IT yang cukup besar di Indonesia. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang untuk investasi sekarang itu saat yang tepat. Iya. Oke, selanjutnya saya mau kasih informasi mengenai branch BSD sedikit. Jadi branch BSD ini dibangun atas kerjasama Tokyo Land Indonesia dengan Diamond Realty Investment. Diamond Realty Investment ini anak usaha dari Mitsubishi Corporation di bidang real estate. Nah, branch BSD itu dibangun di atas lahan 1,6 hektar dengan ketinggian lantai 31 lantai dengan total kurang lebih sekitar 1.256 unit. Nah, berikut saya mau kasih lihat Bapak Ibu sekalian cuplikan video dari fasilitas yang ada di branch BSD. Silakan. Halo, saat ini kita sedang berada di main lobby branch BSD Apartment. Saya Dia dan teman saya Randy. Halo. Kita mau bahas lebih banyak lagi mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di branch BSD ini. Jadi Ren, menurut Randy, apa sih yang membedakan branch BSD ini dengan apartemen lainnya? Ya, pertama-tama untuk branch BSD sendiri ini, nama branch itu kita bawa langsung dari Jepang. Nah, kita ini perusahaan dari Jepang, developer dari Jepang. Nah, branch BSD ini kita kerjasama dengan Diamond Realty Investment, itu anak usaha dari Mitsubishi Corporation, dan kita bangun branch BSD. Nah, ini sama-sama dua-duanya Jepang ya. Ya, dua-duanya Jepang ya. Ya. Reputable udah pasti. Tentunya. Jaminan mutu juga. Ya. Terus gini, biasanya nih kalau orang membeli properti, itu pasti orang itu punya beberapa pertimbangan. Salah satunya, of course, tadi kita udah bahas soal developer. Ya. Kalau soal lokasi, bagaimana? Nah, lokasinya kita berdiri di jantung kota BSD City. Nah, tepatnya di Grand CBD Boulevard BSD City. Dan untuk aksesnya sendiri itu sangat mudah dijangkau. Jadi kalau seandainya bagi mereka yang ingin memiliki unit di branch BSD, mereka mau belanja sehari-hari untuk ke Ion Mall, itu gampang banget aksesnya. Oke, tadi developer udah, lokasi udah. Kalau accessibility-nya gimana? Nah, untuk accessibility-nya, kita untuk jarak kita ke tol itu dekat banget. Jadi untuk saat ini tol antara branch BSD dengan akses tol itu jaraknya kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit. Oh, nggak jauh juga ya? Nggak terlalu jauh. Jadi nanti ke depannya pun kita ada future tol yang nanti aksesnya langsung di belakang Ion Mall, itu interchange tol dari Serpong ke Balaraja. Jaraknya hanya mungkin sekitar 2 menit atau 300 meter dari branch BSD. Terus gini Ren, biasanya kan kalau orang tinggal di apartemen, mereka pasti mengharapkan kemudahan dari hal-hal apa nih yang ditawarkan di sekitar lingkungan apartemen itu. Nah, kalau untuk branch BSD ini, apa aja nih surrounding areanya? Ini kita dekat dengan akses perkantoran, pusat perbelanjaan, yaitu dengan mall, Ion dekat sekali ya. Nah, terus ada pusat exhibition, di sini Ice Convention Center, dan tentunya ada edukasi. Di sini ada university dan sekolah internasional. Dan kelima ini kita aksesnya juga dekat dengan rumah sakit tentunya. Oh, bagus banget ya, lengkap sekali ya. Iya. Bahkan ke Ion Mall kayaknya bisa jalan kaki, benar ya? Iya, jadi aksesnya itu mudah sekali. Lebih sehat juga. Iya. Nah, kalau sekarang kita sedang ada di mana? Nah, sekarang kita ada di Clubhouse Branch BSD. Sekarang ini kita ada di salah satu fasilitas yang ada di Clubhouse, yaitu namanya library. Nah, selain library, kita juga ada fasilitas lainnya, library, hall indoor, spa, karaoke room, meeting room, dan lain-lain. Fasilitasnya besar, bagus, dan lengkap ya? Iya, tentunya.
Jadi Ren, di Branch BSD ini kayaknya fasilitasnya banyak banget. Ya, sangat lengkap. Tadi kita di clubhouse, Ya, sekarang kita ada di lantai 6. ya. Ada sunsetnya juga. Total ada berapa? Ya, untuk fasilitas Branch BSD ini kita ada 17 fasilitas. Hmm. Nah, sekarang kita ada di fasilitas, salah satu fasilitas yang ada di lantai 6, tepatnya di water feature. Nah, sekarang kita ada di gazebo water feature-nya. Nah, salah satu fasilitas yang kita kasih lagi di lantai 6 ini, kita ada namanya Children Playground Indoor. Nah, di dalam indoor ini, kita tentunya kita full AC, dingin. Jadi, untuk anak-anak yang main di dalamnya itu nyaman tentunya. Ya, aman, nyaman. Dan berikutnya ada study room juga untuk mereka yang punya private class, mereka bisa gunakan roomnya tersebut. Jadi nggak belajar di dalam unit Ya, lebih tentunya. fokus untuk Iya. anak-anaknya belajar. Iya, Bisa ajak teman-temannya juga mungkin benar ya. sekali. Dan selanjutnya itu ada fasilitas Children Playground Outdoor. Hmm. Nah, untuk mereka yang anak kecil yang suka olahraga, mereka juga bisa pakai fasilitas tersebut. Suka lari-lari. Iya. Kalau main sepeda, anak-anak main sepeda. Dan di bawah ada bike rental, tentunya mereka bisa pakai sepedanya. Kalau gym gimana Ren? Soalnya kan orang kan bayar gym membership sekarang lumayan mahal ya setiap bulan. Kalau udah tinggal di apartemen pasti kalau bisa kan bisa olahraga di dalam aja gitu loh, nggak usah bayar lagi keluar. Gimana? Iya. Tentunya kita sudah siapkan gratis, nggak perlu bayar lagi. Gratis? Iya. Fasilitas gym, nggak cuma fasilitas gym, kita siapkan gymnastik studio untuk ibu-ibu. Mereka bisa private yoga di situ juga. Dan mereka bisa panggil untuk guru private di sana. Seperti itu. Sudah free ya? Sudah free. Semuanya gratis kalau yang seperti itu? Ya. Oke. Selanjutnya, jadi setelah capek olahraga, buat mereka yang mau refresh, bisa pakai kolam renang outdoor. Kita juga siapkan salah satu fasilitasnya, ada di situ. Jadi tinggal dipakai aja lengkap semua. Kita nggak cuma ada yang indoor, kita siapkan juga yang outdoor. Jadi ada indoor pool, ada outdoor pool juga. Lengkap sekali ya? Iya. Selanjutnya, kita ada fasilitas lain tentunya. Ada party room, bar and gaming room juga. Nah, jadi fasilitas yang ada di Branch BSD ini nggak habis-habis. Banyak sekali. Party room itu buat apa sebenarnya? Nah, party room ini bagi penghuni, buat mereka yang misalnya mau pakai untuk anaknya ulang tahun, mereka bisa pakai. Jadi nggak perlu sewa di luar lagi ya? Benar sekali. Dan bisa daftar di sini. Iya, dan untuk ibu-ibu, mereka yang mau arisan dengan teman-temannya bisa menggunakan party room. Seperti itu. Housewarming juga bisa, ya kan? Benar sekali. Kalau di tempat lain bisa jadi susah cari parkir, bener ya? Kalau sekarang ya. Jadi Ren, kita kan tadi udah keliling-keliling ya ke semua fasilitas yang ada di Branch BSD. Kalau unit, Branch BSD punya unit apa aja? Nah, tipenya kita di sini ada 3 tipe. Yang pertama 1 bedroom, 2 bedroom, dan new 3 bedroom. Nah, tentunya semua unit kita ini dipasarkan secara semi-furnished. Bagus dong ya? Iya, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Nggak perlu beli terlalu banyak barang lagi ya? Nah, tentunya untuk unitnya pun kita sudah ready semua di sini. Oh, jadi bisa langsung tinggal? Iya dong, jadi bisa langsung dipakai unitnya. Nilai plus lagi dong? Iya. Nah, untuk dia, mau info lebih lanjut, bisa datang langsung ke marketing galeri kami, atau bisa hubungi kami di 021 5089 8990. Atau bisa follow IG kami di Instagram kita, Branch BSD Official. Nah, menurut dia, fasilitas apa yang paling disukai yang tadi kita sudah lihat? Kalau dia sukanya fasilitas yang beda dari yang lain. Yang Apa di itu? tempat lain nggak ada. Di sini ada karaoke, terus tempatnya juga nyaman, mewah, sofanya bagus, nggak ada bau-bau rokok. Terus juga kita bisa bawa makanan minuman sendiri. Yang penting dirapiin lagi ya mungkin ya udahnya ya. Terus juga ada indoor poolnya juga kan ada water heaternya tuh bisa diangetin kan sampai 33 derajat. Terus juga ada satu lagi tuh tadi library-nya tuh Besar banget ya. besar sekali. Dia bisa kerja di situ ya, bisa nyaman, AC, ada wifi-nya juga. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Randy ya atas penjelasan tentang Branch BSD. Saya kembali ke PowerPoint dulu. Slideshow ya. Udah kelihatan ya Pak Dion ya? Slideshow Sudah, di Pak. ini. Oke.
Tadi kita udah bahas, Pak Randy, terima kasih atas waktunya buat bahas Branch BSD. Ada one bedroom ya, yang tersedia one bedroom, two bedroom, dan 3 bedroom, juga dengan fasilitas tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Randy. Baik, terima kasih Pak Randy atas penjelasannya. Sekarang saya tanya, saya mungkin akan kembali ke Pak Dion. Tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Randy mengenai produk apartemen Branch BSD. Ada nggak sih trik-trik khusus gitu untuk membeli apartemen ini, tentunya supaya investasi yang kita lakukan terhadap apartemen ini optimal gitu Pak Dion? Ya, ada Pak Yar, tapi sebelum saya sampaikan proposalnya, saya mau komen dulu nih Pak nih. Ini amazing sekali Pak ya, Branch BSD ya, dari apa, dikelilingi akses yang luar biasa, fasilitas luar biasa. Jadi apa ya, kayaknya pengen beli aja gitu ya. Kayaknya sayang kalau nggak invest di sini gitu ya. Iya Pak, iya. Apalagi tadi fasilitasnya ya Pak ya, fasilitasnya mungkin cukup banyak ya, sesuai dengan kondisi work from home seperti ini ya. Artinya ada karaoke room dan sebagainya ya, bisa buat belajar tadi. Artinya sekarang kan orang udah jarang ya, udah jarang ke office, udah jarang ke kantor. Jadi mungkin kalau di unit itu untuk mungkin bisa pakai fasilitas-fasilitas gitu Pak Dion ya. Ya, dan yang utama lagi adalah akses Pak. Jadi dengan dikelilingi tol tadi yang Pak Randy jelaskan, itu edit value langsung naik tuh Pak di Branch BSD. Oh iya. Oke, saya coba akan tawarkan sebuah proposal untuk berinvestasi di Branch BSD ini. Semoga menarik nih Pak, tapi saya yakin ini menarik. Oke, kita lihat nih Bapak Ibu bersama-sama yang hadir di sini ya. Nah, jadi penawaran atau proposal yang kami tawarkan ini adalah Bapak Ibu investor membeli 3 unit dengan cara bayar KPA, nih Bapak Ibu. Jadi jangan kaget, waduh beli 3 unit mahal dong gitu kan. Gimana masa investasinya semua dilarikan ke properti beli 3 unit? Enggak. Jadi yang kita tawarkan ini adalah Bapak Ibu membeli 3 unit apartemen di Branch BSD dengan cara bayar KPA. Nah, di mana purposing-nya itu adalah 1 unit akan dihuni selamanya bagi Bapak Ibu dan keluarga, kemudian 1 unitnya lagi akan Bapak Ibu investasikan atau sewa-sewakan selamanya. Nah, kemudian yang ketiga itu akan Bapak Ibu sewa-sewakan, tetapi di tahun ke-12 unit tersebut kita jual. Nah, bagaimana timeline investment-nya? Mari kita lihat slide berikut nih. Oke, jadi kita udah sepakati dulu ya, proposal ini kami tawarkan dengan cara pembayaran KPA. Nah, unit yang pertama tadi saya sudah sampaikan, jadi kalau tahun pertama kita beli, unit ini akan dihuni selamanya. Nah, kemudian unit yang kedua ini akan Bapak Ibu sewakan saja, diinvestasikan saja selamanya. Nah, unit yang ketiga itu kita investasikan, tetapi hanya sampai tahun 12 saja Bapak Ibu. Nah, tentunya di tahun pertama saat Bapak Ibu membeli 3 unit ini tentunya ada initial investment atau investasi awal, Bapak Ibu tentunya harus membayar down payment gitu kan. Terus kemudian ada biaya KPA yang Bapak Ibu bayar sampai dengan mendapatkan sewa. Nah, sampai dengan mendapatkan sewa ini kita bisa bilang ini sebuah namanya grace period. Biasanya sih kita dalam berinvestasi apartemen itu ya sekitar 2 tahun itu biasanya sudah akan mendapatkan penyewa. Nah, during grace period ini juga Bapak Ibu tentunya harus menyiapkan ada sedikit mungkin renovasi, furniture lah tentunya, gitu kan ya. Nah, dengan dengan timeline ini, marilah kita baru mulai melakukan investasinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari timeline investment ini gimana sih cash flow yang terjadi? Mari kita lihat cash flow-nya. Ya. Nah, dalam komponen cash flow tentunya di sini ada down payment, ada biaya KPA, dan juga ada repayment atau pelunasan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, di tahun pertama, jadi artinya pada saat Bapak Ibu memulai berinvestasi, Bapak Ibu hanya memerlukan investasi awal sekitar 1,3 atau 1,283 miliar. Di mana 1,283 M ini hanya diperlukan untuk membayar ketiga down payment untuk ketiga unit tersebut, dan juga pembayaran cicilan KPA-nya per bulan. Nah, sesuai dengan perkiraan atau estimasi, tentunya tahun ke depan Bapak Ibu baru akan mendapatkan penyewa. Artinya
rental Bapak Ibu baru mulai membuahkan hasil di tahun ketiga ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat di tahun 2022 ada satu keuntungan yang Bapak Ibu dapat adalah hanya dengan mengeluarkan biaya atau uang 169 juta per tahun itu bisa untuk membeli atau mencicil tiga buah unit yang ada di branch BSD, atau kalau dihitung per bulannya itu sekitar 14 juta. Nah, seperti tadi timeline investment yang kita tawarkan ke Bapak Ibu, jadi selama dari tahun 22 ini sampai dengan tahun 2031 ini unit Bapak Ibu bisa dihuni yang 1 unit, terus kemudian 2 unit diinvestasikan. Sampailah kita ke tahun ke-12 atau di 2031. Nah, di 2031, salah satu unit yang Bapak Ibu investasikan tadi, kita sarankan untuk kita jual. Nah, di tahun tersebut tentunya akan mendapatkan capital gain yang cukup signifikan. Dari tahun pertama, Bapak Ibu mulai membeli satu apartemen di branch BSD tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu punya keuntungan, pada saat unit itu sudah dijual, Bapak Ibu bisa melunasi ketiga hutang ke bank. Jadi luar biasa, dengan membeli 3, di tahun ke-12, apartemen yang ketiga atau unit yang ketiga kita jual, kita mempunyai gain di situ, atau kita punya uang di situ, kita lunasin semua hutang-hutang dari ketiga unit tersebut. Nah, di posisi ini tentunya Bapak Ibu masih memiliki cash in hand sebesar 112 juta, karena Bapak Ibu sudah melunasi semua ya ketiga unitnya. Kemudian Bapak Ibu masih mempunyai 1 unit yang Bapak Ibu bisa huni selamanya bersama keluarga, dan juga Bapak Ibu masih memiliki 1 unit yang Bapak Ibu bisa investasikan sebagai passive income. Nah, jadi kalau dilihat di tahun-tahun berikutnya, income dari Bapak Ibu dari 1 unit yang masih berjalan sebagai unit sewa, itu Bapak Ibu masih bisa mendapatkan income pasif sebesar 90 juta kurang lebih per bulan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat yang seharusnya KPA Bapak itu kita apply 20 tahun, itu bisa kita percepat 8 tahun Bapak Ibu, yang harusnya semua ketiga unit tersebut kalau Bapak cicil satu persatu terus gitu, di tahun 2039 unit ini baru lunas tiga-tiganya. Tapi dengan proposal ini Bapak Ibu bisa mempercepat 8 tahun lebih cepat. Bapak Ibu tidak mempunyai hutang lagi dengan bank, tapi Bapak Ibu memiliki 2 unit apartemen, yang satu siap untuk selalu dihuni, yang satu lagi siap untuk selalu menjadi unit apartemen yang disewa-sewakan sehingga memiliki income di situ. Gitu. Nah, menarik Pak. Ini kuncinya di situ ya Pak ya. Yang unit ketiganya itu tadi dijual ya, ya Pak Dion. Unitnya kita jual aja Pak, kita jual. Ya. Karena kita akan dapatkan gain di situ untuk melunasi Pak ketiga hutang tersebut gitu. Jadi kita udah nggak pusing-pusing lagi Pak. Kita tetap masih punya unit sewa untuk kita sewa-sewain. Kita juga masih bisa tinggal. Gitu. Iya. Wah. Menarik sekali ya penjelasan cash flow-nya, Pak. Kalau untuk asetnya, formasi asetnya itu akan seperti apa, Pak? Nah, formasi asetnya kita bisa lihat ini signifikan sekali. Jadi di sini kita bisa lihat seandainya kita berinvestasi hanya 1 unit apartemen saja dan itu kita huni gitu kan ya. Terus kemudian di tahun 12 mungkin kita jual, berarti kita tidak punya aset lagi kan ya. Nah, kalau kita beli 3, yang 1 unit kita jual, yang 2 unit kita masih keep sebagai hunian dan investasi, itu formasi asetnya tentu akan meningkat terus. Nah, mungkin bisa dilihat nilai asetnya, Pak. Business aset seperti ini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dengan adanya biaya-biaya KPA tadi gitu kan ya, di tahun ke-12 itu kalau Bapak Ibu hanya membeli 1 unit, itu nilai asetnya sekitar 1,4 miliar. Tapi kalau Bapak beli 3 unit, nilai aset Bapak meningkat menjadi 4,581 miliar, jadi ada selisih 3,1 miliar. Nah, berarti kalau kita sama-sama tarik ke belakang nih ya, jadi Bapak tetap beli 1 unit dibanding dengan Bapak Ibu yang membeli 3 unit sekaligus, itu nilai asetnya itu makin lama makin meningkat dan sangat signifikan. Jadi sangat untung kalau Bapak Ibu membeli dengan metode proposal yang kami tawarkan ini, Pak Ahyar. Baik sekali Pak. Ini mungkin Pak Dion ya, ini mungkin penekanannya itu aset
Iya, sangat signifikan ya aset di tahun ke-12 dan tahun 20, artinya jangka panjang 2031 dan 2039 itu. Nilai asetnya Dan sangat signifikan, Pak. Iya, sangat signifikan. Dan yang menarik ya Pak Dion, ini mungkin salah satu kelebihan juga adalah kata kuncinya kayaknya ada di KPA ya, ada di KPA sehingga Di KPA. walaupun kita beli 3 unit itu biaya artinya modal di awalnya itu tidak terlalu berat gitu ya Pak ya. Tidak terlalu berat, Pak. Hanya modal di awal itu 1,2 di tahun pertama. Di situ konsumen bisa membayar down payment untuk 3 unit, gitu kan. Terus kemudian membayar cicilan KPA-nya untuk 3 unit. Terus kemudian di tahun kedua, karena DP-nya juga sudah dibayar di tahun pertama, tentunya ada pengurangan investasi lagi di situ. Baru di tahun ketiga sudah mendapatkan sewa, baru di situ mulai ada pemasukan-pemasukan yang tentunya mengurangi pengeluaran-pengeluarannya gitu kan. Sampai di tahun ke-12 barulah unit yang ketiga kita jual, Pak, gitu. Untuk menyelesaikan segala hutang-hutang kita ke bank gitu, Pak. Baik, menarik sekali. Ya. Pak Randy masih di sana, Pak Randy mungkin bisa jelaskan ke saya, mungkin bisa minta dijelaskan skema pembayaran dengan KPA itu seperti apa, Pak Randy? Oke, jadi saya mau sedikit jelasin mengenai payment cash flow-nya nih. Nah, tadi Pak Dion sudah jelaskan mengenai kepemilikan 3 unit caranya seperti apa, dan ini saya jelaskan cara bayarnya seperti apa. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk cara bayarnya yang menguntungkan untuk Anda yang ingin berinvestasi di apartemen Brands BSD, pada tabel ini Anda bisa lihat dengan metode pembayaran hard cash ataupun installment, Anda keluar uangnya sangat besar ya di awal. Tetapi jika Anda memilih cara bayar metode pembayaran KPA, dengan uang Anda sebesar 1,5 miliar, dengan estimasi ini 1 bedroom ya, itu Anda bisa gunakan sebagai DP untuk pembelian 3 di Brands BSD. Nah, untuk cicilannya itu gimana bayarnya? Cicilannya bisa diambil dari uang sewa. Jadi unit kita sudah ready nih. Ketika beli, cukup bayar DP, akad kredit dengan bank, unit sudah bisa ready disewakan seperti itu. Nah, ya. Dan nggak cuma itu aja nih. Maaf, saya review sedikit ya. Mungkin ini 1 unit ya Pak ya. Artinya simulasi yang sudah dijelaskan ini ada unit pertama, unit kedua, unit ketiga. Itu 1 bedroom ya Pak ya. Semuanya 1 bedroom. Harga dengan KPA-nya sekitar 1,5. Begitu ya Pak? 1,5. Benar sekali Pak. Baik. Iya. Baik. Ya. Nah, lanjut, berikutnya ini saya mau kasih promo lagi nih, informasi yang sangat ditunggu-tunggu sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk pembelian dengan cara bayar KPA, di tahun pertama nih, kita kasih bunganya itu ringan sekali, hanya dengan 2,5%. Jadi kita subsidi nih bunganya nih. Nah, jadi cicilan tahun pertamanya lebih ringan lagi. Nah, nggak cuma itu aja yang kita bisa kasih promonya, selain bunga subsidi 2,5%, di samping itu untuk Bapak Ibu sekalian, kita kasih voucher secara cuma-cuma senilai 200.000 untuk yang datang ke marketing galeri kami sampai dengan tanggal 9 Agustus untuk yang ikut acara ini ya. Nah, yang ketiga ini bagi Bapak Ibu sekalian yang beli langsung unit di kami sampai di akhir Juli, periode bulan Juli, kita langsung kasih secara cuma-cuma juga Panasonic televisi. Nah, yang pasti yang paling ditunggu-tunggu sama Bapak Ibu sekalian itu diskon ya. Jadi untuk pembelian 2 unit kita langsung kasih diskon itu 5%. Nah, untuk yang 3 unit, itu kita langsung kasih 8% besaran diskonnya. Nah, untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian bisa kunjungi marketing galeri kami itu di Jalan BSD Boulevard, Parsel 55F di Grand CBD BSD City, Tangerang. Kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Di weekday kita buka dari jam 9 sampai jam sore, dan di weekend kita buka sampai jam 7 malam. Dan kunjungi website kami di www.brands-bsd.com. Dan hubungi kami di 021 5089 8990. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Randy. Iya. Ya. Terima kasih Pak Randy. Mungkin Bapak Ibu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para investor dan hadirin sekalian, mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Saya sekali lagi ingin mereview apa yang sudah kita bahas ya dari tadi. Yang pertama kita sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dion tentang mengenai investasi ya. Kita melihat investasi dan juga kita menjelaskan mengapa properti itu kita bandingkan dengan deposito dan juga stok. Tapi kita juga bukan hanya dari Indonesia, tapi kita bandingkan dengan negara-negara lain. Juga setelah itu kita masuk tadi di penjelasan ya, properti yang cocok untuk investasi Brands BSD. Tadi disampaikan dengan jelas oleh Pak Randy ya.
Dan juga saya dengar Pak Randy ini harganya itu akan increase di bulan September, betul Pak? Oh benar sekali Pak, di bulan September kita ada rencana kenaikan Pak. Wah, ada kenaikan juga ya Pak ya? Ya, Ya tadi ya. jadi udah dijelaskan ya Brands BSD ya, Ya. dengan artinya dengan apa namanya lokasinya, juga produknya, apartemennya, unitnya dengan segala fasilitas. Juga tadi Ya. kita bikin apa namanya cash flow terhadap pembelian untuk 3 unit di mana Ya, ditopang bagaimana dengan caranya ya KPA, untuk cara ya. bayarnya? Betul, ya. Juga tadi Pak Randy juga menjelaskan tentang apa namanya, dijelaskan juga ya kita tadi tentang promo-promo menarik ya untuk pembelian terhadap 3 unit ini. Baik, mungkin Ya. itu ya conclusion untuk kita hari ini. Sekarang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para investor lah artinya yang apa namanya, yang tinggal menentukan artinya mau investasi atau tidak. Saya sudah menjelaskan tadi dari sisi investasi. Nah, sekarang saya ingin masuk ke question and answer. Ada 2 pertanyaan yang saya ambil pada siang hari ini. Pertanyaan pertama dari Bapak Sugito. Sekarang ini harga dolar dan emas semakin meningkat. Bukankah lebih baik berinvestasi di situ daripada properti, apalagi di situasi seperti ini? Mungkin ini pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Dion ya Pak ya. Jadi silakan. Ya, terhadap dolar dan emas bagaimana Pak? Ya. Baik, ini kalau menurut opini saya Pak ya, Pak, sekarang memang iya Pak, dolar dan juga emas harganya naik Pak ya. Nah, ini tergantung dari nanti para investornya. Nah, tentunya mungkin kalau beberapa investor mempunyai kebutuhan atau memang mungkin skema jangkanya jangka pendek gitu kan, tentu dia akan menjual Pak, gitu kan. Menjual, setelah selesai dijual emasnya atau dijual dolarnya, tentunya selesai Pak itu investasi dia, gitu kan. Dia harus memulai lagi dari awal. Gitu kan. Tapi kalau properti di situasi seperti ini gitu kan ya, dengan kita tetap pegang apa namanya properti tersebut sebagai sewa contohnya gitu kan ya. Nah, itu tentu akan terus berjalan Pak dengan jangka panjang. Jadi kalau menurut saya ya walaupun harga emas dan dolar saat ini sedang naik, properti untuk jangka panjang masih tetap lebih stabil Pak gitu. Baik, ya. Mungkin sudah cukup clear ya Pak Sugito tadi jawaban dari Pak Dion. Pertanyaan kedua ini mungkin untuk Pak Randy. Ini pertanyaan dari Ibu Michelle. Tadi dijelaskan bahwa jika membeli 2 atau 3 unit akan mendapatkan diskon. Jika ingin membeli 1 unit saja, apakah dapat diskon juga dan cara bayarnya seperti apa? Mungkin Pak Randy bisa langsung dijawab, di follow up Pak Randy. Oke. Untuk diskonnya boleh nanti kita bicarakan di Marketing Gallery, jadi bisa langsung datang ke Marketing Gallery, bisa ketemu langsung dengan sales in-house kami. Nah, untuk cara bayarnya, kita ada hard cash payment, installment payment, dan KPA payment. Nah, yang terakhir ini kita ada cara bayar yang easy payment, jadi cukup dengan bayar cicilan per bulan itu 8 juta per bulan. Nah, oke. Dari jawaban dari saya. Terima kasih Pak Randy. Mungkin bisa perkenalkan sekali lagi tentang apa namanya Brands BSD-nya. Artinya alamatnya yang bisa dituju mungkin kontaknya. Oke. Untuk alamat dan kontaknya, jadi bisa kunjungi kami di Marketing Gallery di Jalan BSD Boulevard, Parsel 55F di Grand CBD BSD City, Tangerang. Kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu jam 9 pagi untuk di weekday sampai jam 6 sore, dan di weekend kita tutup sampai jam 7 malam. Dan bisa kunjungi website kami di www.brands-bsd.com atau bisa kontak kami di 021 5089 8990. Oke, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Marketing Gallery Brands BSD. Sampai jumpa. Sampai jumpa. What value do we pass on to the future? What kind of creation shapes an era? For more than half a century, Tokyo Land Corporation has helped build Japan. We continue to create new value in Shibuya and many other cities.
brighter communities. Sophisticated quality, stirring the emotions of hard-working people. Long-lasting comfort and safety. Years of trust and achievements built up across Japan, creating new value for people, cities in the future.